Baik, sekarang kita akan hands-on dengan menggunakan Visual Studio Code. Di sini pertama-tama kita akan membuka file CSV ya dan juga TXT. Nah, di sini Anda bisa mengimport terlebih dahulu ya, ada NumPy dan juga Pandas. Kita jalankan dulu di sini. Yang pertama, kita akan membuka file di dalam folder contoh ya di sini. Lalu foldernya ada file x1.csv ya, yaitu file ini. Jika kita lihat isinya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita coba jalankan di sini. Nah, di sini sudah dalam bentuk data frame ya, karena kita menggunakan pd.readcsv file itu. Ya, di sini kita lihat ini adalah kolomnya, lalu di sini adalah row-nya. Nah, di sini kita coba lihat untuk separate by comma ya, sep koma. Kita coba jalankan di sini. By default, jika kita tidak mendefinisikan separate sama dengan koma ini, dia akan mengambil sebagai defaultnya. Sehingga jika kita lihat, hasilnya akan sama. Namun jika misalkan ini bentuknya bukan koma, misalkan titik koma, ya di sini titik koma, dan seterusnya, maka Anda perlu mengubahnya separate by titik koma di sini. Itu hanya sebagai pemisalan saja. Lalu bisa juga di sini kita lihat untuk CSV2 ya, X2. Nah, di sini dia tidak memiliki header. Ya, dia hanya ada value-nya saja. Nah, di sini kita bisa pun menambahkan names misalkan ya seperti ini. Name sama dengan A, B, C, D dan juga message. Sehingga ketika kita jalankan dia akan memiliki header. Walaupun jika Anda melihat di X2 ini dia tidak memiliki header. Berbeda dengan ada yang di X1 ini. Lalu selanjutnya kita pun bisa membuat indeksnya apa, indeks kolomnya apa. Nah, di case contoh ini kita mencoba indeks kolomnya berupa nama dari indeks ini, message. Sehingga ketika kita jalankan, indeksnya berupa message. Ya, ini ada hello, word, dan foo. Sedangkan ini adalah nama kolomnya. Sekarang kita akan melihat file csv underscore main index. Nah, di sini dia memiliki header dengan nama Q1, Q2, value 1, dan value 2. Lalu di sini kita ingin membuat indeks kolomnya adalah Q1, begitupun Q2. Sehingga ketika kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Dia akan sebagai indeks ya, Q1, Q2, lalu value-nya berapa. Ya, jika kita lihat di sini, Q1-nya adalah 1, lalu Q2-nya adalah A, value dari 1 itu apa? 1 di sini. Ya. Lalu value dari A itu apa? 2. Ya, jadi ini metodenya berbentuk dictionary. Ya, ada key dan ada value. Jika Anda ingin membuat parsing seperti ini. Lalu kita lihat untuk contoh yang ketiga adalah txt file. Kita lihat di sini txt file bentuknya. Ini ya, dia ada A, B, C, lalu di sini 2-nya kosong. Lalu di sini ada AAA, BBB, CCC, dan seterusnya. Lalu kita open di sini. Dia berupa list. Ya, karena di sini kita definisikan sebagai list, sehingga dia ada kurung siku, ya, ini menandakan tipe data berupa list. Dan ini berupa anggotanya, ya, berupa string. Ini yang pertama, list elemen pertama, list elemen kedua, list elemen ketiga, dan seterusnya. Namun, kita tidak ingin melihat datanya seperti ini. Yang ingin kita butuhkan adalah berupa table misalkan. Nah, di sini kita lihat result pd.readTable. Ini contoh x3.txt. Lalu di sini separasinya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan tanda separasi garis miring S plus ini artinya adalah mengindikasikan setiap white space yang ada di karakter itu dijadikan sebagai separator. Ya. Lalu ketika kita jalankan di sini, result. Nah, sehingga indeksnya berupa A, B, 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 C, 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 dan lain-lain. Di sini untuk kolom pertama adalah A, kolom kedua adalah B, kolom ketiga adalah C.
Ya, lalu ini adalah value-nya. Nah, di sini menandakan separator. Ya, jadi di sini tuh ada separator nih, spasi kosong, ini pun ada spasi kosong. Nah, itu diseparatorkan berdasarkan spasi itu. Ya, sehingga di sini menjadi tabel pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Lalu di sini garis miring N ini adalah enter. Ingat kembali ketika kita membahas mengenai string. Nah, ini artinya ketika di enter berarti dia akan masuk ke row selanjutnya. Lalu di sini ada garis miring N atau enter, row selanjutnya, dan seterusnya. Sehingga dia membentuk table. Lalu contoh selanjutnya untuk yang X4. Kalau kita lihat di sini X4, nah dia ada hey ABCD, lalu di sini ada lagi comments, di sini pun ada lagi comments. Nah, di sini kita tidak tertarik ya untuk yang row pertama ini, row ketiga dan row ketiga dijadikan sebagai table. Sehingga kita bisa men-skipnya. Caranya adalah di sini kita lihat skip row yang mana? Row 0 ya, row pertama, row 2, row 3. Sehingga ketika kita jalankan value-nya hanya yang berupa data yang kita inginkan. Ya, dengan menggunakan argumen skip rows. Lalu kita lihat lagi untuk contoh selanjutnya adalah untuk X5. Kita lihat X5 isinya. Nah, X5 di sini ada something, ada message, dan di sini ada NA ya, atau not a number. Atau not available. Nah, di sini kita coba resultnya adalah apakah is null result. Nah, kita lihat di sini false, 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 false. Tapi di sini ada true. Ya, karena di situ ada value yang berupa null. Jadi sama dia akan dicek ya di dalam CSV ini. Yang mana yang null? Ya, kalau kita lihat yang pertama di sini, nah ini nggak null. Ya, ada value-nya. Sekarang kita lihat untuk yang kolom C, di sini ada false, true, false. Jika kita lihat filenya di sini, ya, 2, 2, 3, 4, berarti C yang keempat ya. Di sini 2, 2, 3, 4. Nah, di sini 3, berarti dia ada angkanya. Lalu yang di sini dia kosong. Ya, berarti dia true. Ya, dia karena di sini adalah pengecekan apakah null. Di sini true karena di sini nggak ada isinya, karena di sini adalah null. Lalu yang ketiga adalah 11. Ya, dia adalah false. Nah, ini untuk pengecekan apakah di situ ada yang missing atau tidak. Selanjutnya kita ingin mencoba mereplace yang NA values-nya itu adalah null. Kita jalankan di sini. Sehingga yang tadi ada NA ya, dia akan menjadi missing values ya di dalam data frame tersebut. Selanjutnya kita hendak membaca file teks atau CSV ke dalam bagian-bagian yang kecil. Nah, di sini kita membuat dulu pada optionnya maksimum row-nya untuk di display di sini misalkan hanya 10 ya. Jika terlalu panjang mungkin akan kesulitan untuk kita membacanya. Kita jalankan di sini. Lalu selanjutnya kita melihat file ke-6 ya, X6. Nah, di sini X6 cukup panjang ya. Ada row-nya kalau kita lihat ada 10.000 ya, 10.000 row. Lalu di sini kita lihat result pandas.readCSV kita jalankan. Nah, di sini hanya display yang 10 aja, 10 row maksimum yang kita display. Jika kita lihat di atas, nah ini ya bagian header-nya ada 1, 2, 3, 4 dan juga key-nya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 dan juga ada key-nya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba menulis data ke text format ya, atau ke CSV format. Nah, di sini kita membuka dulu ya, membuka file yaitu contoh.x5 ya. Di sini kita membuka file ini ya. Lalu kita jalankan di sini. Oke, lalu ini tidak perlu, kita hapus saja. Nah, di sini kita mencoba membuat file dengan nama out.csv ya. Lalu kita jalankan di sini. Nah, di sini dia muncul out.csv dan hasilnya sama dengan apa yang tadi kita buka. Ya, karena sebelumnya kita membuka yang X5 ini. Ya, sehingga hasilnya ketika kita membuat file namanya out.csv akan sama. Lalu selanjutnya kita ingin membuat data.csv ya dengan separatornya menjadi garis seperti ini. Ya, kita tahu bahwa variabel data ini adalah tadi yang kita open ya, X5. Nah, sekarang ingin kita ubah separasinya menjadi tanda garis ini. Ya, ketika kita jalankan, nah sehingga ini adalah separatornya menjadi tanda garis seperti ini.
Lalu untuk yang hilang ya atau yang tidak ada angkanya, sini kita replace dengan menggunakan null ya untuk yang A ini. Tadi kan ada yang missing ya di sini nih, seperti ini nih ada yang missing antara 6 dan 8. Di sini antara 6 dan 8 kita ubah menjadi null. Ya, namun di sini kita masih koma ya karena yang di atas datanya nggak kita replace. Ini hanya sebagai output saja. Oke. Kita pun bisa menghilangkan indeksnya dan juga menghilangkan headernya. Ya, sehingga kalau kita lihat by default di sini dia memiliki header false menjadi hilang ya nggak ada headernya. Lalu ini ada indeksnya sekarang tidak ada ya karena di sini kita false. Ya, indeks ini dia akan melihat dari header yang pertama. Ya, jadi yang paling kiri ini nih, ini dia akan sebagai indeks. Sehingga kita bisa lihat di sini tanpa indeks dan juga tanpa header. Hanya value-nya saja. Lalu di sini kita juga bisa define indeksnya false, tapi kolomnya ada misalkan A, B, C. Sehingga ketika kita jalankan, nah di sini A, B, C. Ya, dan ini adalah value-nya. Ya, dan indeksnya tidak ada. Kita hanya mendefine kolomnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat CSV berupa time series. Ya, misalkan kita punya dates ya, di sini range mulai dari bulan 1, tanggal 1 tahun 2000, periodnya berapa? Ada 7 ya, berarti 7 hari ke depan. Nah, di sini value-nya ya, value-nya misalkan range ya dari 0 sampai 7. Lalu indeksnya berupa dates. Indeksnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengekspor datanya ke dalam bentuk tseries.csv. Sehingga ketika kita jalankan di sini, nah di sini muncul tseries. Ini. Nah, sehingga dia berupa tanggal. Ya, untuk indeksnya. Ini tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, value-nya adalah ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi seperti itulah bagaimana Anda membuka file txt ataupun CSV dengan menggunakan Pandas.